Kalau kepanjangannya aja tahu kayaknya. Infeksi saluran pernafasan kan? Ya, Atas. atas ya. Apa itu infeksi saluran pernapasan atas? Penyakit infeksi ya, saluran saluran itu doang sih. Cuman taunya cuman pengertiannya doang aja. Jadi begini Mas, ISPA adalah infeksi saluran pernapasan atas. Jadi itu meliputi hidung, mulut, terus faring dan laring. Itu bagian tenggorokan. Nah itu kenapa disebut infeksi saluran pernapasan atas. Kalau itu saya kurang paham ya, kalau untuk masalah medis yang seperti itu ya. Polusi bisa. Polusi. Makanan. Ya bisa makanan. Terus turunan mungkin kayaknya bisa. Minum terlalu dingin, minum terlalu panas, terus makan goreng-gorengan. Jadi gini, ISPA itu disebabkan oleh virus. Ya, virus yang telah menginfeksi tubuh kita. Nah, kebanyakan masyarakat kita itu salah persepsi gitu ketika masyarakat kita mengalami atau mengidap penyakit ISPA itu mereka langsung memberi antibiotik. Nah, Mas Harusnya kira-kira diapain? harusnya jangan, sebenarnya kurang tepat sih, tapi bisa jadi karena sebenarnya yang tadi saya bilang bahwa penyakit ISPA itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Nah, sedangkan antibiotik itu adalah obat-obatan yang ditujukan untuk membunuh bakteri bukan virus. Nah, jadi kurang tepat aja gitu kalau Vitamin berarti. Ya, lebih ke vitamin. Tapi ada kalanya penyakit ISPA itu mereka sudah terinfeksi oleh bakteri juga. Nah, contohnya ketika misalnya kita sedang flu misalnya. Kan flu kan salah satu gejala atau tanda-tanda kita terserang penyakit ISPA kan flu. Ketika misalnya kita flu, dahak atau ingus kita tuh misalnya jadi kuning atau hijau. Nah, itu tuh salah satu faktor atau tanda bahwa kita tuh udah terinfeksi oleh bakteri. Nah, pada saat itu kita baru nih boleh mengkonsumsi antibiotik. Tapi dengan catatan kita harus sesuai dengan petunjuk dari dokter cara pemakaiannya gitu. Faktor-faktornya adalah ada 2 faktor nih. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Ya, kalau faktor internalnya itu faktor usia. Ya, faktor usia. Nah, yang paling rentan terhadap terhadap virus penyebab infeksi saluran pernapasan itu adalah virus usianya, maksudnya mohon maaf, usianya adalah anak-anak dan dewasa. Nah, kalau kita nih masih remaja itu masih si sistem imun tubuh kita tuh masih kuat gitu. Jadi kalau misalnya ada virus yang menyerang kita masih bisa nahan, bisa melawan. Nah, terus faktor internalnya yang lain adalah faktor sistem imun tubuh kita. Jadi kan di dalam tubuh itu kita ada sistem imun atau sistem kekebalan tubuh. Nah, kalau misalnya sistem kekebalan tubuh kita lemah, maka kita akan rentan diserang oleh virus penyebab penyakit ISPA. Gitu. Terus ada faktor eksternalnya, yaitu berupa kebiasaan. Misalnya kita jarang berolahraga, terus kita jarang terkena sinar matahari, terus ada juga faktor makanan. Misalnya kita sering makan makanan yang berminyak gitu. Gorengan. Terus minuman juga kadang kita sering kan, kalau misalnya apalagi di Ciputat ini kan panas kan, kita bawaannya pengen minum minuman yang es gitu kan. Nah, itu salah satu faktor penyebab kita terkena penyakit infeksi saluran pernapasan. Terus udah paling ini sih susah. Udah susah untuk bernafas lah intinya. Jadi benar tadi yang kata Mas Oki bilang, salah satunya ada sesek. Nah, terus ada misalnya kita hilang nafsu makan. Nah, itu salah satu gejala atau tanda-tanda kita akan mengalami penyakit ISPA gitu. Terus telinga kita bindeng, tahu bindeng gak Mas? Ya, telinga kita bindeng, terus sakit tenggorokan atau radang. Terus apalagi ya, hidung tersumbat, terus sakit kepala, terus badan kita pegel-pegel, sama badan kita tuh kayak lemas gitu, lesu. Terus si jantung itu kita
apa ya, berdebar-debar gitu. Nah itu salah satu itu beberapa tanda-tanda kita akan terserang oleh penyakit ispa. Mungkin jaga pola makan itu udah pasti lah untuk seluruh. Ya, hidup sehat, jangan merokok. Udah hidup sehat dan jangan merokok. Untuk mencegahnya kita imunisasi. Oh, Ya, jadi kita kan Mas tahu kinerja imunisasi gimana? Cara kerja imunisasi? kalau kinerja enggak. Oke, nggak tahu ya. Kalau imunisasi pernah. Pernah, tapi sistem kerjanya gimana? Nggak tahu ya. Nah, Jadinya tahunya disuntik aja udah gitu. Ya. Nah, jadi itu tuh sistem atau cara kerja imunisasi itu sebenarnya kita menyuntikkan virus. Jadi agar si sistem imun tubuh kita bangun, kan harus ada pemicunya tuh, ada stimulusnya. Nah, stimulusnya tuh yaitu virus yang dilemahkan. Terus ada juga nih Mas, kita harus menjaga asupan vitamin C kita. Karena kan salah satu faktor penguat sistem imun tubuh kita tuh adalah vitamin C. Kalau obat itu udah kurang tahu deh. Ini obat warung paling. Obat warung. Diapain tuh Pak? Ya minum obat warung buat batuk atau obat batuk atau obat yang pernapasan, gangguan pernapasan. Kalau enggak ke puskesmas paling. Puskesmas ya, konsultasi Iya. Kalau obat belum tahu ya, paling saya kalau itu minum vitamin C aja sih. Ya, misalnya Doxon, UC 1000 gitu aja. Kalau obat-obat belum pernah nyoba. Kami dari farmasi menyarankan untuk meminum obat yang sifatnya imunomodulator. Saya juga dengan kita rutin atau mencukupkan konsumsi vitamin C kita. Istirahat kita harus cukup. Terus kita banyak makan makanan yang bergizi gitu. Terus ya hindarilah makan makanan yang berminyak, terus minum es yang menyebabkan kita sakit tenggorokan gitu. Oke.